Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri Firdaus dari Fakultas Ilmu Pendidikan, jurusan Pendidikan Luar Sekolah. Pada kesempatan hari ini, saya ingin menerangkan video interaktif mengenai makhluk dan benda di sekitar kita. Bermacam-macam makhluk di sekitar lingkungan kita, ada benda mati dan benda hidup. Nah, yang bagian pertama itu mengenal makhluk hidup dan benda tak hidup. Benda hidup adalah makhluk hidup yang diciptakan oleh Tuhan. Nah, ciri-ciri makhluk hidup adalah bernafas, makan dan minum, bertumbuh besar, dan dapat mati. Contohnya benda hidup adalah contohnya manusia, kemudian hewan dan tumbuhan. Kemudian benda mati adalah benda yang tak bisa bergerak. Contohnya meja, kursi, pintu, dan lain-lain. Dan masih banyak lagi benda mati. Kemudian yang bagian 2, ciri-ciri makhluk hidup. Nah, ciri-ciri makhluk hidup yang pertama, bergerak. Bergerak merupakan perubahan posisi baik sebagai atau seluruh tubuh. Contoh, gerak sebagian tubuh pada hewan dan manusia yaitu gerakan mata, gerakan telinga, gerakan jari jemari, kemudian gerakan seluruh tubuh misalnya berjalan, berlari, berenang, dan lain-lain. Nah, yang kedua, yang B, bernafas. Bernafas adalah proses pengambilan oksigen CO2, yaitu oksigen yang digunakan untuk mengoksidasi makanan hasil tenaga atau energi. Nah, yang C, memerlukan makanan. Nah, makhluk hidup memerlukan makanan untuk memperoleh tenaga. Proses pertumbuhan dan mempertahankan hidup. Cara memperoleh makanan setiap makhluk hidup berbeda-beda. Kemudian yang D, tumbuh dan berkembang. Bertambah tinggi atau panjang organ tubuh atau tubuh manusia. Yang E, peka terhadap rangsangan. Artinya peka terhadap rangsang merupakan kemampuan makhluk hidup untuk memberikan tanggapan terhadap rangsang yang mengenainya. Misalnya, pada tumbuhan putri malu akan menguncup daunnya bila kena sentuhan. Ini berarti adanya rangsangan sentuhan, terjadi tanggapan daun menguncup. Kemudian yang F, berkembang biak, yaitu makhluk hidup berkembang biak untuk melestarikan jenisnya agar tidak punah. Kemudian yang G, menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Menyesuaikan diri terhadap lingkungan adalah merupakan upaya mempertahankan diri dari segenap perubahan lingkungan di sekitar. Contohnya, tanaman jati akan menggugurkan daunnya pada musim kemarau agar bisa bertahan hidup. Yang H, ekresi. Ekresi adalah sistem pengeluaran sisa metabolisme tubuh yang bila tidak dikeluarkan akan membahayakan tubuh. Contoh, ekresi manusia dan hewan bernafas mengeluarkan gas karbon dioksida CO2. Kemudian yang I, regulasi. Regulasi adalah sistem pengaturan proses metabolisme dalam tubuh yang diatur oleh syaraf dan hormon. Sebagai contoh, untuk mengatur kelebihan glukosa dalam darah diatur oleh hormon insulin. Nah, yang bagian 3, mengenal klasifikasi makhluk hidup. Nah, yang pertama ada Monera. Kingdom Monera memiliki ciri bersifat mikrologis atau harus menggunakan mikroskop untuk dapat melihat. Proses tunggal uniseluler, tidak memiliki membran inti atau prakaryotik, mampu berkembang biak dengan belah diri.
Contohnya Monera, yaitu bakteri dan alga biru. Bakteri dalam kehidupan manusia ada yang merugikan karena menyebabkan penyakit bakteri patogen, dan ada bakteri yang menguntungkan atau tidak menyebabkan penyakit atau bakteri apatogen. Contoh bakteri patogen yaitu Mycobacterium tuberculosis, penyebab penyakit TBC atau disebut dengan tuberkulosis paru. Contohnya bakteri apatogen yaitu Escherichia coli yang membantu proses pembusukan sisa makanan untuk menghasilkan vitamin K. Nah, yang kedua, protista. Ciri-ciri bersel tunggal, memiliki membran inti eukariotik, mampu berkembang biak. Kemudian fungi, kingdom fungi adalah kelompok jamur. Nah, ini sini fungi ini kelompok jamur, merupakan kelompok makhluk hidup yang memperoleh makanan dengan cara menguraikan bahan organik makhluk hidup yang sudah mati. Nah, yang D, Plantae. Kingdom Plantae adalah kelompok tumbuhan dibagi lagi ke dalam beberapa divisio, yaitu lumut, kemudian tumbuhan paku-pakuan, serta tumbuhan berbiji. Berdasarkan morfologi atau susunan tubuh, tumbuhan dapat dibedakan lagi atas dua kelompok besar, yaitu tumbuhan tidak berpembuluh dan tumbuhan berpembuluh. Nah, tumbuhan tidak berpembuluh adalah tumbuhan yang tidak memiliki berkas pengakut. Kelompok tumbuhan ini tidak dapat dibedakan antar akar, batang, dan daun. Contoh kelompok tumbuhan tak berpembuluh adalah lumut. Kelompok tumbuhan berpembuluh adalah, nah, yang kedua, kelompok tumbuhan berpembuluh yaitu tumbuhan berkormus terdiri atas dua kelompok, yaitu kormofit tak berspora dan kormofit tak berbiji. Ya, Animalia. Animalia merupakan kelompok hewan. Kelompok ini yang hidup di muka bumi memiliki banyak ragam. Dari sisi ukuran ada yang sangat kecil dan ada juga yang sangat besar. Pengelompokan hewan yang didasarkan pada keberadaan ruas tulang belakang pada tubuhnya dibagi dua kelompok, yaitu kelompok hewan yang tidak memiliki ruas tulang belakang atau vertebrata, dan kelompok hewan yang memiliki ruas tulang belakang atau vertebrata. Yang bagian 4, mengenal Microsoft dan cara penggunaannya. Nah, Microsoft dibahas pada unit ini karena diperlukan untuk mengamati hewan atau tumbuhan yang berukuran sangat kecil. Nah, jadi Microsoft ini untuk melihat hewan yang sangat-sangat kecil yang tidak bisa dilihat dengan mata telanjang. Nah, bagian-bagian Microsoft bisa dilihat sendiri. Ada lensa okuler, tabung, revealer, lensa objektif, dan lain-lain. Dan masih banyak bagian-bagiannya. Kemudian cara penggunaan Microsoft ini yaitu siapkan Microsoft, terus bawa Microsoft tangan, yang satu memegang lengan Microsoft, tangan lainnya memegang alas Microsoft. Nah, yang kedua, letakkan di tempat yang datar, kering, dan memiliki cahaya yang cukup. Ketiga, putar revolver, posisikan lensa objektif dengan perbesaran lemah berada pada satu poros dengan lensa okuler sampai terdengar bunyi klik. Nah, yang keempat, memasang lensa okuler yang memiliki perbesaran sedang sampai cahaya tampak terang berbentuk bulat dengan mengatur diafragma dan cermin untuk mendapatkan cahaya yang terang. Kelima, selanjutnya siapkan preparat yang akan diamati diletakkan di meja lalu dijepit dengan penjepit agar diperoleh gambar yang jelas. Nah, dengan mengatur fokus cahaya melalui memutar-mutar kasar dan memutar halus. Yang ketujuh, bila preparat sudah terlihat, maka untuk memperoleh gambar yang lebih jelas bisa memperbesar hasil pengamatan objek yang perbesaran 40 kali atau 100 kali dengan mutar leveler hingga bunyi klik. Nah, yang ke-8, setelah selesai, Microsoft dibersihkan lalu disimpan.
Sekian yang saya sampaikan, kurang lebih ya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.